Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arman di channel Master Kamera. Solusinya kamera rusak. Kamera Anda rusak, Master Kamera. Oke, pada kesempatan siang kali ini saya masuk servisan kamera Nikon ya. Nikon dengan seri D5500. Ini sebenarnya termasuk kamera yang ya belum lama sih kamera ini. Namun memang kamera ini mempunyai kelemahan ya. Jadi setiap alat elektronik itu perbaruan itu pasti mempunyai kelemahan dan juga kelebihan ya. Mungkin dari segi kelebihan dia dari teknologi lebih canggih dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya lebih lengkap. Namun di sisi lain biasanya dia kalau dibilang itu nggak tahan banting ya. Jadi kalau teman-teman buat dipakai sehari-hari terus mungkin pemakaiannya ya nggak terlalu terkontrol, itu biasanya gampang rusak ya. Tapi yang namanya elektronik itu nggak jadi acuan ya. Jadi emang kalau untuk alat elektronik dibilang sebenarnya untung-untungan ya. Jadi kalau teman-teman pas beli kebetulan dapat yang bagus, produksi dari pabriknya bagus, ya pasti awet. Ya itu nasib-nasiban ya. Tapi kalau nanti teman-teman dapat yang dari sananya mungkin ada emang kualitas kurang bagus, mungkin kan buatan pabrik ya, ada yang mungkin kurang apa gitu kan, itu biasanya nggak awet ya. Dan ini kamera ya lumayan seri baru ya. Ini dengan kerusakan yang umum terjadi pada kamera Nikon D5500 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau beli kamera model D5500 itu saya sarankan lebih hati-hati saat membuka LCD ini ya. Dia memang LCD-nya bisa flip ya. Bisa flip putar gini ya. Jadi teman-teman kalau buat video lebih enak, kalau mau selfie juga posisi bisa. Namun diusahakan teman-teman harus hati-hati ya saat memutar ini, posisi ini ya. Dia bisa 360 derajat ya. Karena yang sering terjadi teman-teman sering putar posisi gini ya, putar terus buka tutup gini ya. Ya memang ini adalah kelebihan dari teknologi terbaru. Jadi memang dilengkapi buat foto selfie seperti ini, dan juga posisi buat video juga lebih enak karena dia ada flip covernya ini ya. Namun di sisi lain dia memang semua ya alat elektronik dia memakai yang flip seperti ini. Dia ada yang memakai fleksibel, ada juga yang memakai kabel Hermes ya, kabel-kabel yang kecil itu biasanya memang semua alat elektronik ya, nggak handphone, kamera ataupun alat elektronik lain pasti kalau ada flip seperti ini dia memakai kabel. Nah kelemahan dari seri ini adalah sering terjadi kabel atau fleksibel yang ada di jalur LCD ini biasanya sering putus ya. Namun putusnya biasanya ada yang mungkin belum putus total, jadi masih ada gambar, dan juga biasanya gambarnya seperti gambar kartun ya. Itu kemungkinan besar dari fleksibel, dan nggak menutup kemungkinan kerusakan seperti itu bisa dari
LCD-nya sendiri bisa, ataupun dari mainboard ya. Itu biasanya yang sering terjadi. Namun kebanyakan sih yang kita sering dapat servisan kerusakan ada pada fleksibel ya, tapi nggak menutup kemungkinan ada kerusakan di blok lain. Dan ini saya mau coba nyalakan. Ini posisi nyala ya, posisi ini aja. Ini saya tekan tombol on off nya, dia nyalanya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya dia backlightnya menyala ya sebenarnya. Nah, coba saya matikan, teman-teman bisa lihat. Nah, sekilas dia menyala. Nah, seperti ini. Dia kalau buat foto normal, semua normal. Hasilnya juga kalau buat foto sekilas seperti itu ya. Ini nanti kita mau coba dulu, karena kebetulan saya ada ini ya, spare part emang buat ngetes. Jadi lebih mempermudah kita untuk menentukan kerusakan ya. Jadi kalau kita nggak ada comparan seperti ini, kadang kita ya agak susah juga memperkirakan blok yang rusak itu blok yang mana, karena terkadang dengan kerusakan yang sama belum tentu blok yang rusak itu yang blok itu ya. Makanya kalau kita ada spare part seperti ini lebih memudahkan kita ya. Oke, saya mau coba dulu. Silahkan ikuti terus di channel Master Kamera. Oke teman-teman, ini tadi sudah kita coba compare ya, pakai yang normal. Dan memang kerusakan ini terjadi pada fleksibel LCD-nya ya. Namun ya untuk kerusakan seperti ini nggak semuanya terjadi di LCD ya, di fleksibel LCD ya. Terkadang juga ada yang di LCD bisa, mainboard juga bisa. Jadi kalau untuk kerusakan di kamera ini seperti yang saya sudah katakan, dengan keluhan yang sama belum tentu bagian yang rusak itu sama ya. Jadi jika teman-teman ada yang bertanya dengan kerusakan seperti ini, mungkin kita akan jawab ya, untuk memastikannya sebenarnya harus dicek. Karena kalau kita asal tebak ya, terkadang kita nebaknya di blok ini, setelah dicek ternyata di blok lain yang rusak ya. Jadi untuk lebih pastinya sebenarnya harus dicek terlebih dahulu ya. Karena untuk servis seperti ini nggak bisa asal tebak ya. Karena kita sering dapat servisan dengan keluhan yang sama, kita identifikasi karena belum barangnya belum kita ya. Jadi ada customer yang bertanya, namun setelah dikirim dan barang kita cek ternyata bukan blok yang itu yang rusak ya. Jadi memang kita harus kita sendiri, jika ada teman-teman yang bertanya dan mau servis, kita nanti kasih gambaran blok yang rusak ya, dan biayanya berapa. Jadi nanti setelah barang datang kita cek ternyata blok itu yang rusak, nanti teman-teman sudah tahu harganya dan juga apa yang diganti gitu ya. Jadi kita nggak mengada-ngada gitu kan. Jadi nanti kita kasih tahu kalau untuk kamera seri sekian yang sering terjadi kerusakan apa-apa aja, dan kode kerusakan itu kode berapa aja, dan kemungkinan blok yang rusak dengan kode yang ditampilkan itu nanti kita kasih estimasinya ya. Dan ini kita mau coba dulu ya. Kita mau coba dulu, kita on ya. Teman-teman bisa lihat ini sudah tampil. Kalau tadi sebelum kita ganti dia nggak tampil ya, cuman tampil sekejap aja dan nanti hilang lagi ya. Kalau ini udah normal, udah normal. Jadi memang kerusakannya pada fleksibel ya. Jadi untuk seri ini memang fleksibelnya sering rusak.
Jadi buat teman-teman yang mempunyai kamera seri D5500 ya, usahakan lebih berhati-hati dalam pemakaiannya, karena sebenarnya kamera ini ya bukan produk gagal, atau ini sebenarnya kamera bagus, namun memang kerusakan seperti ini karena pemakaian ya. Jadi teman-teman mungkin sering flip ataupun posisi mode selfie ataupun video sering digerakin LCD-nya, itu yang menyebabkan kamera tersebut rusak ya. Jadi untuk kamera ini sebenarnya hasilnya udah bagus, buat video juga bagus, karena seri ini udah ada wifi ya. Jadi buat teman-teman kalau punya kamera seri ini nggak usah repot-repot cabut memori dan pindahkan ke komputer ya. Teman-teman tinggal download aplikasi buat transfernya ini bisa ya. Kalau nggak salah aplikasi remote Nikon apa gitu, ada di Playstore, teman-teman silahkan cari sendiri, dan nanti tinggal konekin ke wifi nya, kita nyalain, nanti langsung bisa transfer ke handphone ataupun ke laptop yang ada wifi nya ya. Oke, mungkin tadi sekilas info ataupun tentang kerusakan kamera D5500 ya. Nah memang kita nggak bikinin pembongkaran, karena ini cuma bongkar casing depan ya, jadi nggak bongkar total, teman-teman pasti bisa. Dan yang mau nyoba ganti sendiri silahkan, dan kalau teman-teman ragu ataupun takut untuk menggantinya, silahkan hubungi kita di nomor telepon yang ada di deskripsi video ini. Nanti admin kita akan membalas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.